Kamu mungkin berpikir bahwa hambatan terbesar dalam hidup datang dari luar, kurangnya dukungan, kondisi ekonomi, atau bahkan takdir yang kurang bersahabat. Tapi kalau kita jujur, musuh sejati yang paling sering menggagalkan langkah kita justru ada di dalam diri sendiri. Ya, dirimu sendiri adalah tantangan terberat yang harus ditaklukkan. Pernahkah kamu merasa ingin melakukan sesuatu yang besar, tapi ujung-ujungnya malah menunda? Atau sudah punya rencana matang, tapi tidak juga mulai? Itu bukan karena dunia tidak berpihak padamu. Itu karena ada bagian dalam dirimu yang secara aktif menolak perubahan. Musuh dalam diri ini tidak berbentuk seperti monster dalam film atau penjahat yang jelas terlihat. Ia lebih seperti suara kecil di kepalamu yang selalu membisikkan alasan untuk tidak berusaha terlalu keras. Bisikannya bisa seperti, santai dulu, masih ada waktu. Ah, siapa sih kamu? Kayaknya ini terlalu sulit deh. Nanti ajalah, lagi nggak mood. Suara-suara ini seringkali terdengar masuk akal, tetapi sebenarnya mereka adalah jebakan yang membuatmu tetap berada di tempat yang sama. Pernah dengar pepatah, disiplin mengalahkan bakat? Itu benar banget. Banyak orang berbakat yang gagal karena mereka tidak cukup disiplin untuk terus berkembang. Sebaliknya, orang yang mungkin biasa-biasa saja tapi punya disiplin tinggi justru bisa melampaui batasan mereka. Disiplin adalah kemampuan untuk tetap melakukan sesuatu yang perlu dilakukan, bahkan ketika kamu tidak ingin melakukannya. Dan inilah yang seringkali menjadi tantangan. Kita lebih suka memilih kesenangan jangka pendek daripada manfaat jangka panjang. Berita baiknya, karena musuh ini berasal dari dalam, artinya kamu juga punya kendali penuh untuk mengatasinya. Langkah pertama, kenali keberadaannya. Saat kamu merasa malas, takut, atau ragu, sadari bahwa itu bukan dirimu yang sebenarnya. Itu hanya mekanisme pertahanan otak yang ingin tetap nyaman. Begitu kamu menyadari bahwa ini hanyalah musuh dalam diri yang sedang beraksi, kamu bisa mulai melawannya dengan lebih sadar. Lawan rasa malas dengan tindakan kecil. Lawan rasa takut dengan keberanian kecil. Lawan suara negatif dengan tindakan yang membuktikan sebaliknya. Musuh dalam diri ini memang licik, tapi kamu lebih kuat. Kuncinya adalah jangan biarkan dia menang tanpa perlawanan. Setiap kali kamu memilih untuk tetap melangkah meski sulit, kamu sedang melemahkan musuh ini sedikit demi sedikit. Dan itu adalah kemenangan pertama yang paling penting. Setiap kali kamu mencoba maju, ada sesuatu yang menarikmu mundur. Bukan orang lain, bukan keadaan, tapi dirimu sendiri. Ada 5 hambatan internal yang sering bikin kamu stuck di tempat yang sama. Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Kecenderungan untuk nyaman. Otakmu itu keren, tapi juga sedikit malas. Ia dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk berkembang. Karena itu, otak selalu mencari cara untuk tetap di zona nyaman. Misalnya, kamu ingin mulai olahraga, tapi kasur lebih menggoda. Kamu ingin belajar skill baru, tapi nonton serial terasa lebih menarik. Kenapa? Karena otakmu melihat perubahan sebagai ancaman. Solusinya, sadari bahwa rasa tidak nyaman adalah bagian dari pertumbuhan. Latih dirimu untuk mengambil langkah kecil keluar dari zona nyaman, sampai otakmu mulai terbiasa. 2. Takut akan kesuksesan. Kedengarannya aneh kan? Siapa sih yang takut sukses? Tapi sadar atau tidak, kamu mungkin pernah berpikir seperti ini. Kalau sukses, nanti tanggung jawabnya makin besar. Kalau aku berkembang, bagaimana kalau orang-orang di sekitarku menjauh? Kalau aku berhasil, apakah aku bisa mempertahankannya? Ketakutan ini bikin kamu tanpa sadar menahan diri. Padahal, sukses itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Ia hanya tahap baru dalam hidup yang bisa kamu pelajari dan jalani satu langkah pada satu waktu. 3. Rendahnya kepercayaan diri. Pernah merasa bahwa kamu tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat, atau tidak cukup beruntung? Banyak orang merasa seperti ini, tapi bedanya, ada yang tetap maju dan ada yang menyerah. Kepercayaan diri bukan sesuatu yang datang dari langit. Ia dibangun dari tindakan kecil. Setiap kali kamu berani mencoba, berani gagal, dan berani belajar,
kepercayaan diri akan bertumbuh dengan sendirinya. 4. Kecanduan kepuasan instan. Scroll media sosial, ngemil tanpa henti, binge watching. Kita hidup di era kepuasan instan. Otak kita jadi terbiasa dengan hadiah cepat, sehingga hal-hal besar yang butuh waktu terasa membosankan. Misalnya, menulis buku terasa melelahkan dibanding main game. Menabung terasa membosankan dibanding belanja impulsif. Padahal, semua pencapaian besar butuh proses. Mulailah melatih kesabaran. Kurangi distraksi kecil, dan fokuslah pada kepuasan jangka panjang. Ingat, kesuksesan sejati bukan sprint, tapi maraton. 5. Rasa kewalahan dengan tujuan yang terlalu besar. Pernah punya tujuan besar tapi malah bingung harus mulai dari mana? Akhirnya, kamu tidak mulai sama sekali. Ini wajar. Otak kita tidak suka hal yang terlalu besar atau rumit. Jadi, pecah tujuanmu menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dikerjakan setiap hari. Misalnya, jika ingin menulis buku, jangan pikirkan langsung 200 halaman. Mulailah dengan 1 paragraf per hari. Kesimpulannya, hambatan internal ini bisa bikin kamu stuck, tapi kabar baiknya, mereka bisa diatasi. Kamu hanya perlu lebih sadar akan pola pikir ini dan mulai bertindak. Setiap perubahan kecil yang kamu buat hari ini akan membawamu ke versi terbaik dirimu. Disiplin itu seperti otot. Kalau tidak dilatih, ia tetap lemah. Kalau kamu sering merasa sulit untuk konsisten, bukan karena kamu malas, tapi karena kamu belum membangun kebiasaan yang kuat. Nah, gimana caranya supaya disiplinmu jadi kokoh dan tak tergoyahkan? Ini dia 5 langkah praktisnya. 1. Menentukan tujuan yang jelas. Bayangkan kamu naik mobil tanpa tahu mau kemana. Kamu bisa saja jalan-jalan keliling kota, tapi akhirnya hanya buang waktu dan bensin. Sama seperti hidup, kalau tidak punya tujuan yang jelas, kamu akan bergerak tanpa arah. Jadi tentukan apa yang benar-benar ingin kamu capai. Mau lebih sehat? Mau punya bisnis sendiri? Mau jadi ahli di bidang tertentu? Pastikan tujuanmu spesifik. Misalnya, aku mau turun 5 kilo dalam 3 bulan. Aku mau upload video setiap hari selama 2 bulan. Semakin jelas tujuanmu, semakin mudah untuk mencapainya. 2. Memecah tujuan menjadi langkah-langkah kecil. Tujuan besar bisa terasa menakutkan, dan kalau kamu merasa kewalahan, otak akan memilih untuk menunda. Solusinya, pecah tujuanmu menjadi langkah-langkah kecil dan realistis. Misalnya, kalau kamu mau membaca 12 buku dalam setahun, jangan pikirkan 12 bukunya. Fokus saja pada 1 bab per hari. Dengan langkah kecil, kamu tetap bergerak maju tanpa merasa terbebani. 3. Membangun rutinitas dan kebiasaan harian. Disiplin bukan soal motivasi, tapi soal kebiasaan. Kalau kamu mengandalkan mood, kemungkinan besar kamu akan sering gagal. Maka dari itu, buat rutinitas yang membantu kamu tetap konsisten. Contoh, kalau mau olahraga, jadwalkan 10 menit latihan setiap pagi. Kalau mau menulis, tentukan waktu khusus, misalnya setiap malam sebelum tidur. Semakin sering kamu melakukan sesuatu, semakin otomatis itu terasa. 4. Menghilangkan godaan dan gangguan. Kadang masalahnya bukan kamu malas, tapi terlalu banyak gangguan. Ponsel, media sosial, atau kasur empuk seringkali jadi penghambat utama. Jadi, buat lingkungan yang mendukung. Mau fokus kerja? Matikan notifikasi atau jauhkan ponsel. Mau makan sehat? Jangan stok camilan tidak sehat di rumah. Semakin sedikit gangguan, semakin mudah untuk tetap disiplin. 5. Prioritaskan perawatan diri. Disiplin butuh energi. Kalau kamu kurang tidur, makan sembarangan, dan jarang olahraga, jangan heran kalau kamu gampang menyerah. Jaga tubuhmu supaya tetap bertenaga. Tidur cukup minimal 7 jam per malam. Makan makanan bergizi supaya otak tetap fokus. Olahraga ringan untuk menjaga stamina. Kalau fisikmu sehat, mentalmu juga akan lebih kuat dalam menjaga disiplin. Kesimpulannya, disiplin bukan bakat, tapi sesuatu yang bisa kamu bangun. Mulai dari tujuan yang jelas, buat langkah kecil, jalani dengan kebiasaan,
kurangi gangguan, dan jaga kesehatan. Dengan cara ini, kamu bisa jadi orang yang lebih konsisten dan unstoppable. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.